Halo teman-teman semua, lama banget kita tidak berjumpa. Aku minta maaf banget sama buat teman-teman semua yang udah nungguin video aku selanjutnya di channel YouTube aku. Karena aku tuh kemarin pas awal-awal aku ngerasa ngedown sama channel YouTube aku sendiri. Karena apa? Karena ada dua video aku yang dihapus sama pihak YouTube. Yang pertama itu yang Smart Game Verbal, yang kedua itu yang undangan asesmen online. Nah itu tuh dihapus sama pihak YouTube karena ada hak ciptanya kayak gitu teman-teman. Jadi di saat aku mau upload lagi tuh aku bingung hal apa aja sih yang bisa aku upload di YouTube yang kira-kira tidak melanggar hak cipta. Karena udah dua video, jadi kalau misalnya video selanjutnya aku melanggar hak cipta lagi ya kayak gini teman-teman. Channel YouTube aku tuh bakal eh dihilangkan apa gimana nggak ngerti sih. Nah di situ aku kayak ngedown. Yang pertama tuh itu alasan aku kenapa nggak upload video YouTube lagi. Nah yang kedua itu karena aku mulai sibuk teman-teman selama jadi customer service di BCA. Ternyata agak susah juga untuk mengatur waktunya. Sebenarnya sih kayak jam kantor biasa, dari pagi nih dari jam 8.15 sampai jam 4 sore kita tuh pulang. Tapi biasanya kita nggak pulang sampai jam 4 sore teman-teman, karena masih ada banyak beberapa aktivitas yang harus kita lakuin di kantor. Nah, jadi akhir-akhirnya kayak pulang jam 5 atau jam 6 kayak gitu. Nah, untuk aktivitasnya apa aja sih? Nanti kalian bakal tahu setelah kalian kerja di BCA. Jadi lumayan agak sibuk nih teman-teman. Sama untuk sekarang aku bikin video lagi. Kebetulan nih teman-teman, sekarang ini aku lagi positif COVID-19. Jadi aku di isoman dulu nih di rumah, makanya sekarang aku udah ada waktu untuk bikin video YouTube lagi karena kemarin-kemarin aku bener-bener sibuk banget teman-teman. Dan kalau emang aku sekarang nggak positif COVID ya aku juga pasti masih sibuk sih sekarang dan belum bikin YouTube, belum bikin video YouTube kayak gitu. Aku minta maaf banget nih sama teman-teman semuanya. Pokoknya sekarang aku bakal bahas nih untuk konten aku sekarang. Aku mau bahas tentang gaji, terus kontraknya berapa lama, sama suka duka selama aku kerja di BCA sebagai customer service. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku ditempatinnya sebagai customer service di BCA. Kenapa kalau misalkan ada yang belum tahu nih Kak, customer service itu ngapain aja sih? Nah, kalau customer service itu biasanya yang bantuin nasabah yang pertama nih buka rekening. Nih buat teman-teman yang belum punya rekening, nah itu bisa dibantunya di customer service. Terus ganti kartu, kayak ganti kartu kalian misalnya ketelan di ATM atau hilang atau misalkan rusak ATM-nya. Nah, itu di customer service juga, teman-teman. Terus deposito, kalau kalian mau buka rekening deposito, itu juga ke customer service. Terus misalnya ada keluhan-keluhan nih, contohnya keluhan apa aja sih, Kak? Pokoknya kalau keluhan yang kayak misalkan, Kak aku kena tipu, terus atau enggak, aku salah transfer, kayak gitu itu. Nah, itu biasanya ke customer service. Terus yang kelima, kalau kalian mau aktifin m-banking kayak gitu dan internet banking itu di customer service juga ya teman-teman. Masih banyak banget sih hal-hal yang perlu kalian tahu kalau kalian mau jadi customer service di BCA kayak gitu. Langsung lanjut aja ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau ngebahas sukanya aku selama aku kerja di BCA. Ini bener-bener yang pertama tuh bener-bener sukanya banget karena kenapa? Orang-orangnya tuh baik banget teman-teman. Dimulai dari atasan sampai bawahan atau dari bawahan sampai atasan, semuanya baik banget. Nah, dimulai gini nih, dari awal kalian masuk kantor itu tuh banyak security kan di depan gedung. Nah, security BCA itu kan udah terkenal banget, udah viral banget, dan itu tuh bener-bener beneran teman-teman baik-baik semuanya. Dari mulai dari security itu tuh kayak selalu kayak ngucapin salam selamat pagi pak, dan kita tuh tahu nama kita satu sama lain. Jadi teman-teman buat kedepannya, buat teman-teman yang mau kerja di BCA, diusahakan kalian tuh tahu nih nama security ini siapa, nama saya itu siapa, kayak gitu. Nah, terus teman-teman gak cuman security doang nih dari tim SR. Tim SR itu siapa aja sih teman-teman? Kayak
office girl, office boy, semuanya baik. Dan meskipun teman-teman masih anak baru, semuanya tuh kayak mau kenal gitu sama kalian. Nama kalian siapa, terus pokoknya selalu ucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, pulang duluan ya pak, atau kayak gimana. Dan itu tuh bener-bener baik-baik orangnya semuanya. Terus selama kalian OJT, kalian kan otomatis belum punya temen nih, otomatis kan senior-senior kalian yang ada di cabang kan yang bakal ngajarin kalian semua transaksi. Dan itu tuh sumpah baik-baik semuanya orangnya. Jadi kalian gak perlu khawatir seberapa gak bisanya pun transaksi kalian, ya kalian tinggal minta tolong sama senior kalian. Yang penting sih yang paling utama dan yang paling pertama utama pokoknya yang harus wajib kalian miliki itu adalah attitude, teman-teman. Attitude yang benar-benar kalian tuh, pertama kalian benar-benar inisiatif, terus orangnya rasa ingin taunya harus ada. Kalau misalkan kalian nggak tahu atau nggak ngerti, ya jangan diem aja kayak gitu, enggak. Pokoknya kalian tanya aja, kak kenapa ini kayak gini, kak ini kenapa kayak gitu ya, terus bisa kayak gini kenapa. Nah kalian tanya kayak gitu. Pokoknya selama attitude kalian baik, orang-orang juga pasti bakal baik banget sama kalian. Dan biasanya sih rata-rata semua karyawan BCA tuh attitude-nya baik-baik, dan mereka pun saling menghargai satu sama lain kayak gitu teman-teman. Pokoknya yang paling pertama sih itu orangnya baik banget, seniornya baik, dari security, tim SR semuanya baik semua, terus atasannya juga baik semua. Kalau misalkan kayak kalian tuh ada pencapaian kalian yang bagus, nah itu tuh pasti kayak ditepuk tanganin, terus kayak dikasih selamat kayak gitu. Dan pokoknya kalau misalkan kalian ada keluhan atau apa, kalian ngomong sama atasan juga bisa langsung, sama kabaknya, semuanya baik-baik kayak gitu teman-teman. Jadi gak usah khawatir buat teman-teman yang mau kerja di BCA, aduh aku takut gak punya teman atau kayak gimana. Di sini tuh bener-bener orangnya baik semua teman-teman. Tidak pandang bulu mau kalian dari mana, mau kalian anak baru atau enggak, kalian tuh semuanya dibaikin. Nah balik lagi ke diri kita sendiri teman-teman. Kita juga harus baik dong sama orang-orang tersebut kayak gitu. Jangan cuman mau dibaikin doang tapi kitanya nggak baik sama orang lain kayak gitu. Oke. Pokoknya itu bener-bener nilai yang plus banget, karena kenyamanan dalam bekerja itu sangat penting banget buat kita teman-teman. Jadi apapun transaksinya, sesulit apapun, semuanya tuh di sini saling bantu kayak gitu. Jadi kalian gak usah khawatir ya. Benar-benar itu menjadi sebuah hal yang sangat sukacita buat aku selama aku kerja di BCA. Jadi itu tuh bikin aku nyaman banget kalau aku kerja di kantor. Jadi nggak yang pengen cepet pulang, aduh nggak nyaman di sini, galak-galak kayak gitu, nggak kayak gitu teman-teman. Semuanya baik-baik, mantap pokoknya. Terus yang kedua itu kalian ditempatkan sesuai dengan domisili kalian. Nah buat banyak banget nih teman-teman yang nanya di kolom komentar, kak ditempatinnya di mana, sesuai domisili atau enggak. Nah kayak gitu, rata-rata sih sesuai domisili, tapi gini teman-teman, catatannya adalah dimulai dari kalian pilih lokasi tempat kalian tes. Misalnya nih kalian orang Bandung, tapi kalian pilih lokasi tesnya itu Jabodetabek. Nah berarti kalian bakal tesnya itu daerah Jabodetabek dan ditempatkannya di daerah Jabodetabek. Nah makanya gini teman-teman, karena aku orang Bandung, aku nggak pilih lokasi Jabodetabek, jadi aku pilihnya lokasi di Bandung. Nah Bandung itu kan luas nih teman-teman. Nah rumah kalian ada di mana? Nah biasanya itu tuh ditempatkan sesuai dengan domisili kalian. Jadi contohnya nih kalau misalkan kayak kalian nih tinggalnya di Jatinangor, ya kurang lebih kalian pasti ditempatinnya di KCP Jatinangor. Kalau misalkan orang di sana butuh ya teman-teman. Terus kalau misalnya kalian tinggalnya di Ujung Berung, ya ditempatinnya di Ujung Berung. Kalau kalian tinggal di Buah Batu, ditempatinnya di KCP Buah Batu kayak gitu. Dan kalaupun memang tidak sesuai banget, misalnya nih kalian tinggal di Ujung Berung, tapi nggak akan jauh-jauh dari situ teman-teman ditempatinnya, paling juga nyampe ke KCU Ahmad Yani kayak gitu, di Cicadas atau enggak di Antapani kayak gitu. Jadi nggak akan jauh. Pokoknya selama kalian daftarnya di situ, ya kalian ditempatinnya di lokasi yang itu lagi gitu, di Bandung lagi. Kayak aku nih teman-teman, kalau aku sih kan tinggalnya di Panjilekan, terus aku dapat penempatannya itu di KCU Ahmad Yani di Cicadas di Bandung. Jadi
masih pokoknya daerah-daerah situ juga sih teman-teman, nggak akan jauh-jauh banget, nggak akan nyampe ke Muhammad Toha atau ke Asia Afrika, nggak, pokoknya masih kayak masuk ke logika kok, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah tapi balik lagi ya ke lokasi awal pas kalian pilih lokasi daftar magang baktinya tuh di mana kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih orang Makassar tapi kalian pilih lokasi daftarnya di Bandung, ya kalian bakal tetap ditempatinnya di Bandung kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ditempatkannya sesuai dengan kota kalian, ya kalian pilih pada saat lokasi daftar magang baktinya itu sesuai dengan lokasi kalian sekarang kayak gitu teman-teman. Jadi nggak akan jauh-jauh. Mantap. Terus yang ketiga, setelah kalian pulang kerja nih teman-teman, udah beres semuanya, kalian itu bakal dikasih susu Ultramilk 1 orang 1 tiap hari. Nah teman-teman mau tahu nggak, susu Ultramilk yang aku punya sekarang banyak banget teman-teman. Ini tuh kayak ada sekresek gede gitu. Nah ini tuh isinya susu Ultramilk semua teman-teman, parah. Dan ya gimana ya, harusnya sih kalian kalau mau minum tiap hari ya minum tiap hari kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini banyak banget teman-teman, dan gak, ya ampun, dan gak cuman ini doang teman-teman, di lemari aku tuh masih banyak banget, di locker aku juga banyak banget. Ya udah kayak gitu pokoknya. Selamat menggendutkan diri selama kalian masuk BCA. Nah ini susu Ultramilk dikasih tiap hari. Ini banyak banget, parah. Dan itu sebenarnya banyak banget, udah banyak susu yang aku kasihin ke saudara aku, ke temen aku kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau minum tiap hari, minum susunya tiap hari sih nggak masalah ya teman-teman. Mau kalian kumpulin, mau kalian minum tiap hari itu nggak masalah. Dan ini tuh bener-bener pasti dikasih sama kalian tiap hari. Nah buat teman-teman yang kayak masih OJT kayak gitu, nah kalian belum bisa dikasih susu. Nah tapi gini teman-teman, 2 minggu pertama itu kalian OJT kan, kalian itu jadi CXO atau DO. Jadi kalian tuh nggak langsung buka komputer, di komputer buka counter gitu terus megang komputer gitu, enggak teman-teman. Kalian jadi CXO dulu atau DO. Apa sih CXO atau DO itu? Itu kalian berdiri kayak gitu di banking hall. Banking hall itu jadi kayak seluruh banknya gitu, di situ kalian berdiri. Nah sekarang kan BCA itu serba mesin semua nih teman-teman, ada CS digital, ada e-service kayak gitu. Kalian yang membantu nasabah di dalam penggunaan mesin teman-teman. Nah di e-service itu kalian bisa ganti buku, bisa cetak ngeprint buku tabungan, terus habis itu kalian bisa bikin token atau KBCA itu bisa juga teman-teman. Mau atau enggak daftarin nomor M-Banking, kalian ganti nomor handphone M-Banking itu bisa di situ teman-teman. Nah kalian yang ngebantu di situ, jadi tiap mesin. Nah terus kalau atau enggak di CS digital itu buat ganti kartu, buat kalau misalkan kartu kalian rusak atau tertelan itu bisa di mesin juga. Caranya pakai KTP sama sidik jari si nasabahnya. Nah karena banyak kan nasabah yang masih bingung dalam penggunaan mesin. Nah itulah teman-teman OJT yang ngebantu di sana. Sama ada juga sih teman-teman senior-seniornya yang bantuin juga. Jadi nggak kalian sendiri, jadi tenang aja teman-teman, nggak usah panik. Oke. Nah tapi di 2 minggu selanjutnya nih kalian kan belajar observasi di counter. Di counter itu jadi kayak udah berhadapan sama nasabahnya langsung, pakai komputer juga, kalian udah mengenal sistemnya di sana. Nah kalau kalian udah buka counter, disitulah kalian mendapatkan susu Ultramilk. Dan tahu nggak sih teman-teman, kayak sebenarnya kayak ya udah susu Ultramilk kayak gitu ya, lo mau beli di Indomaret juga bisa, mau beli di warung juga bisa. Cuman kayak gini loh teman-teman, kayak ada rewardnya aja gitu pas kalian habis kerja terus kalian dikasih susu. Kayak aku pertama kali dapet susu Ultramilk tuh aku update di Instagram aku kayak gitu, kayak seneng aja gitu. Karena pas waktu aku OJT pas awal-awal nih, pas masih di depan di banking hall, aku kan gak dapet susu, terus lihat senior aku yang lain pada dapet susu tuh kayak ih pengen kayak gitu. Nah kayak beda aja gitu loh teman-teman, rasanya beli susu sendiri sama dapet susu karena hasil kerja keras kita tuh ya beda kayak gitu.
ada enaknya, tapi mungkin kesini-sini karena udah terlalu sering dapat susu jadi kayak ya udah biasa aja, bahkan malah dikasih-kasih kayak gitu. Tapi itu merupakan sebuah reward ya buat kalian. Abis sore-sore nih udah capek kerja terus dikasih susu kan lumayan tuh. Terus sama yang keempat teman-teman, karena sekarang kan lagi musim COVID juga nih. Nah, kalian tuh bakal dikasih vitamin. Vitaminnya tuh banyak banget. Satu orang tuh kayak dapat 4 renteng gitu. Cuman aku lagi nggak bisa ambil karena vitaminnya itu ada di bawah dan aku nggak yang vitamin yang dikasih dari BCA itu ada di bawah. Jadi nggak bisa aku tunjukin karena aku lagi isoman juga di kamar. Ini lagi diem aja kayak gitu. Jadi aku bikin video. Terus pokoknya kalian selama di BCA selalu mendapat amunisi lah, ntar tiba-tiba dari atasan kalian ngasih makanan atau enggak jangan bawa makan siang ya, tiba-tiba dikasih makan siang atau enggak dikasih cemilan kayak gitu. Tapi sekarang karena emang sih dari ada wabah penyakit COVID-19 jadi kayak agak dikurangin untuk sharing-sharing food kayak gitu. Itu sih teman-teman untuk selama sukanya di BCA. Pokoknya rame banget karena di BCA tuh nggak pernah kayak sepi gitu, nggak. Jadi selalu ada acara teman-teman semuanya, jadi nggak pilih-pilih agama, mau ya acara Natal, mau acara Lebaran, mau acara Imlek atau acara Valentine, pokoknya semua event tuh sama kita dirayain kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh bener-bener ngerasain event-event yang berjalan kayak gitu. Dan tiap acara, tiap beda acara dekornya juga dibedain kayak gitu teman-teman. Jadi mengubah suasana kayak gitu. Untuk sukanya sih itu kurang lebih. Mungkin ada beberapa yang nggak ke ceritain ya, tapi kalau kalian mau tetap tanya apa boleh di kolom komentar aja. Kalian boleh tanya, kalau bisa aku bales aku pasti bales karena aku lagi free juga sekarang. Maaf ya buat teman-teman komentar yang kalian belum bisa aku jawab semuanya, tapi aku usahakan aku jawab. Terus untuk dukanya sebenarnya nggak duka juga sih, lebih kayak gimana ya, kayak beban mungkin atau gimana. Nah, ini ada satu hal yang kayak aku tuh nggak nyangka, oh ternyata jadi customer service itu seberat ini ya, ternyata nggak seenak yang ada di pikiran aku ya. Karena sebelum aku masuk jadi customer service BCA ya aku mikirnya gini loh teman-teman, kita buka konter terus ya udah kayak masalah nasabah apa terus sama kita dikasih solusinya, kita transaksi segala macam di komputer, rekening udah selesai dibukain ya udah kayak gitu udah beres. Nah aku pikir selesai nasabah pulang semuanya udah, bank udah tutup, kita tuh udah boleh pulang. Ternyata enggak teman-teman, banyak banget yang harus kalian kerjakan kayak gitu. Nah ya contohnya di saat kalian udah transaksi nih, misalnya kalian satu hari ada 20 atau 30 nasabah yang kalian bantu. Nah itu tuh kayak ada beberapa formulir yang kita transaksiin hari itu teman-teman. Nah itu tuh ada laporannya teman-teman, kita harus susun laporan. Kayak misalkan buka rekening ada berapa, ganti kartu ada berapa. Nah itu tuh harus kita rekap sorenya setelah si nasabahnya pulang dan bank udah tutup. Jadi bank tutup tuh belum tentu karyawannya udah pulang teman-teman. Karena aku tuh awalnya ngiranya kayak gitu. Jadi kayak bank tutup ya udah kita pulang kayak gitu. Kan bank tutup sekarang jam 2 siang nih. Nah, aku pikir kita pulang jam 2 siang, ternyata enggak, teman-teman, masih banyak banget yang harus kita kerjakan. Nah, dari semua laporan yang kalian transaksiin hari ini, kalian kumpulin tuh ke Kabak. Kabak itu kepala bagian customer service. Nah, itu Kabak CSO namanya. Kabak itu orang yang memeriksa nih transaksi kalian hari ini betul atau enggak, nasabahnya betul atau enggak, KTP-nya sama atau enggak, terus tanda tangannya sama atau enggak. Makanya itu kenapa kalau kalian ke bank ya tanda tangannya harus sama percis. Jadi kayak lebih kayak hati-hati, takutnya nih ada yang punya saudara kembar tuh sama saudaranya yang datang ke bank itu saudaranya, ternyata bukan dia sendiri kayak gitu. Jadi itu tuh ada Kabak CSO yang periksa lagi kerjaan kalian. Nanti setelah diperiksa untuk formulir-formulirnya, kalian itu bakal diperiksa untuk stoknya. Karena setiap satu orang itu kayak megang berapa puluh kartu.
terus berapa puluh buku. Nah kayak gitu, itu bakal dicek lagi nih stok kalian itu udah balance atau belum. Jadi misalnya stok awalnya nih, misalnya kartu kalian pegangnya 50 biji, terus kalian hari ini transaksi 20 biji, berarti kan sisanya harus ada 30 nih. Nah itu tuh Kabak yang periksa. Jadi si formulir kalian sama stok kalian itu harus balance. Jadi kalau misalkan di formulir kalian ngeluarin 10 kartu, tapi di saat dihitung stoknya ternyata kartu kalian masih lebih kayak gitu. Misalkan harusnya yang habis 10, ternyata yang habis cuma 8. Nah 2 lagi kemana kayak gitu. Semuanya harus balance. Nah itu tuh kita diperiksa. Dan gak cuman sampai situ teman-teman. Setelah pekerjaan kita diperiksa, kita tuh kayak ada arsip. Arsipnya itu adalah si formulir-formulir yang kalian udah transaksiin hari ini, yang udah diperiksa sama Kabak, itu harus kalian arsipin satu persatu sesuai nomor customernya. Nomor customer itu jadi tiap nasabah itu nggak yang datang terus formulirnya dicampur aja semuanya, enggak. Jadi kalau misalkan kalian nasabah BCA, ada drawer-drawernya sendiri kayak gitu, nama si Anu di sini, si Anu di sini kayak gitu-gitu. Jadi harus kita susunin si formulir-formulir yang udah kita jalanin hari ini. Nah kayak gitu loh teman-teman. Jadi nggak cuman sebatas buka counter, nasabahnya pulang, kita pulang. Ternyata nggak kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau jadi customer service di BCA, ya yang semangat. Jadi kalian tidak berekspektasi kalau bang tutup jam 2 berarti gue pulang jam 2 siang. Oh enggak kayak gitu teman-teman. Karena batas pulangnya itu kita kan ada absennya itu pakai fingerprint, jadi pakai sidik jari kayak gitu. Nah pagi-pagi itu kalau bisa jangan ngelewatin dari jam 8, pokoknya 7.50 atau 7.55 masih boleh. Sama kalau pulang kita nggak boleh nih, misalkan kita udah beres laporan, kita udah diperiksa juga, kita pokoknya udah selesai nih jam 3 terus kita absen jam 3 itu nggak boleh teman-teman. Pokoknya kita boleh absen itu jam 4 sore. Jadi 16.00 kalian mau absen pakai sidik jari itu boleh. 16.01 sampai seterusnya boleh. Pokoknya kalau 15.59 ya berarti nggak boleh kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak cuman buka counter doang. Terus yang kedua itu kayak ada targetnya teman-teman. Tiap satu orang tuh kayak nggak cuman transaksi sama nasabah doang, tapi kalian harus jual asuransi. Asuransinya itu apa sih? Asuransinya itu kalau BCA itu kerjasama dengan AIA. Jadi nggak cuman asuransi kesehatan doang teman-teman, kita juga ada asuransi. Pokoknya pertama asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, sama uang pensiun. Jadi kayak ada beberapa produk yang berbeda. Nah tiap satu customer service itu ada targetnya teman-teman. Jadi misalnya nih contohnya di tahun ini kayak target aku tuh satu orang 72 juta kayak gitu. Jadi nggak tergantung dari berapa banyak nasabah yang kita tarik untuk ikutan asuransi, tapi tergantung dari produk apa nih, produk yang diikutin oleh nasabah. Jadi kayak ada nominalnya kayak gitu teman-teman. Kalau kalian udah masuk ke BCA kalian pasti tahu. Nah ini mulai kayak aduh beban mulai berat juga nih kalau misalkan kita nggak berhasil untuk jual asuransi, kayak gimana ya kayak gitu. Pengalaman aku setelah masuk BCA teman-teman, pokoknya 6 bulan pertama aku masuk BCA tuh aku nggak pernah jual satu asuransi pun, dan itu tuh bikin aku ngedown banget. Karena ya gimana, apalagi kalau misalkan ada anak baru dan ternyata dia berhasil jual asuransi lebih dulu dibanding aku. Nah itu kayak ya ampun sedih banget kok aku belum berhasil yang ngejual asuransi kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya jiwa-jiwa marketing juga nih teman-teman, kayak ayo bu di aktifin nih proteksi kesehatannya gini kayak gitu. Kalian harus berhasil ngerayu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu tergantung dari kaliannya nih. Kalau kalian emang mau belajar kedepannya, kalian pasti bisa juga kok untuk jual asuransi. Kayak aku juga nih, aku 6 bulan pertama aku nggak berhasil untuk jual asuransi. Ternyata di bulan ke-7 dan seterusnya aku lumayan gercep juga lah ya, lumayan lah ya untuk menjual asuransi. Jadi kayak ngajaknya lumayan lah, ada beberapa
nasabah yang berhasil aku ajak untuk ikutan asuransi AIA yang kerjasama dengan BCA kayak gitu. Jadi ada beberapa target teman-teman, dan gak cuma asuransi doang yang kita punya target teman-teman. Kita tuh kerjaannya banyak banget targetnya, dan itu mulai kayak jadi beban juga buat diri aku sendiri kayak gitu. Dan yang kedua itu kita harus berhasil jual mobil, terus sama KPR rumah kayak gitu. Karena kan gak gampang ya teman-teman untuk nyari nasabah yang mau beli motor, mobil, sama rumah yang mau dicicil tiap bulan ya, karena tiap pengeluaran nasabah itu kan beda-beda kayak gitu. Jadi ada target-targetnya kalau kalian kerja tuh, jadi nggak cuman semata-mata buka counter doang, pulang udah selesai kayak gitu. Ada targetnya, tapi kalian pasti dikasih reward kok untuk kalau kalian udah berhasil asuransi, entah dapat pouch atau tote bag, atau enggak dapat tumbler, atau enggak dapat kopi kayak gitu. Jadi saking baiknya atasan kita ya kayak gitu. Jadi kalian mau apa nih, misalkan udah berhasil jual asuransi nih, terus kalian kayak ditawarin mau kopi nggak, atau nggak ada yang ngasih tumbler, atau nggak ngasih tote bag kayak gitu, ada aja hadiahnya. Jadi kalian semangat terus kalau mau jadi customer service, harus pintar jualan juga teman-teman. Jadi nggak cuma transaksi di komputer doang, enggak kayak gitu. Itu lebih kayak ke bebannya sih. Ya, itu sih kira-kira teman-teman untuk suka duka aku selama kerja di BCA. Jadi, tapi nggak duka-duka banget kan. Pokoknya selama ini aku kerja BCA, aku semuanya betah sih sampai saat ini. Jadi semangat buat kalian yang mau jadi customer service di BCA. Good luck. Sama ngomongin gaji ya. Tunggu video selanjutnya.